Cek sound. Halo semuanya, alhamdulillah udah join 43 ini. Boleh dong buka on cam sama on mic dulu untuk say hi. Halo Mic-nya Kak. iya halo, hai. Aduh seru Halo. nih, wah banyak. Halo Kak Kelly. Halo Kak Michelle. Wah, lagi dong yang lain buka mic-nya sama buka ininya, videonya, Halo biar Kak. kita say hi dulu. Halo, Halo Kak. silakan. Halo Kak Aulia. Oke, yang lain dong. Kita say hi dulu. Ada Kak Fatimah, Kak Adira, Kak Emma, Kak Erma, Kak Sarah, Kak Naila. Ada juga Kak Dea, Kak Banan, Kak Mia, Kak Lydia, Kak David, Kak Uswah. Oke, Kak Adit, Kak Tania, Kak Rani, Kak Henry, Kak Ari, Kak Warasati, Kak Sabrina. Oke. Ada Kak Raihan, Kak Mayvita, Kak Lily, Kak Jennifer, Kak Feni. Ada juga Kak, sama namanya ya, ada Dia Ayu. Ada Kak Nisrina, ada Kak Gumi, hai Kak Gumi. Ada Kak Vanessa, ada Mas Nur, ada Ibna, Kak Johan, Kak Sasha, ada lagi Kak Eryani, Kak Z. Oke, thank you. Oke, alhamdulillah udah hadir semua. Izin off cam ya. Oke, enggak apa-apa. Yang penting kita ready semua untuk webinar malam hari ini ya. Oke. Selamat malam semuanya, selamat bergabung di webinar kita malam hari ini dari Translator Academia. Hari ini Selasa 21 Juli 2026, alhamdulillah kita bisa mulai. Seharusnya pukul 19.30 karena kita nunggu beberapa teman, tapi nggak apa-apa, akhirnya kita bisa on di 19.40 dan semoga saja bisa kelar nanti, tidak ada halangan suatu apapun. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Alhamdulillah, selesai. Oke, malam hari ini webinar kita adalah tentang dasar-dasar pembuatan takarir. Menguasai teknik dasar, software gratis, dan potensi karir era digital. Oke, next slide. Kenalan dulu nih, halo teman-teman semuanya, nama saya Dia Ayu Kumalasari, saya adalah seorang voice over talent, dan saya sebagai moderator di sini ditemani oleh narasumber kita yang hebat ini. Ini adalah Kak Bintang. Kak Bintang adalah seorang translator dan dia memiliki pengalaman sebagai pengajar. Pengajar HSK selama lebih dari 3 tahun, pengajar bootcamp, subtitle translator, Mandarin Indonesia di Translator Academia selama 1 tahun, membimbing peserta dalam mempelajari penerjemahan subtitle dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia. Pengalaman sebagai penerjemah, telah menerjemahkan web novel dan web komik Mandarin ke Indonesia selama 1 tahun, kemudian juga penerjemah subtitle Mandarin ke Indonesia selama kurang lebih 2,5 tahun, dan menangani berbagai genre tayangan berbahasa Mandarin. Dan kita ucapkan sekali lagi selamat bergabung. Mungkin yang ini kita belum mulai, yang lain yang sudah on di sini, yang sudah masuk bisa Noel temennya atau call temennya untuk ikut gabung sama kita masih bisa ya. Dan ini aturan selama webinar berlangsung ya. Yang pertama adalah dilarang open mic selama pembicara membawakan materi. Yang kedua, dilarang merekam webinar ini.
Yang ketiga, simpan pertanyaan untuk sesi Q&A. Jadi nanti dicatat aja dulu, ditulis aja dulu, baru nanti setelah sesi Q&A bisa ditanyakan. Dah siap semuanya ya? Siap dengan pulpen masing-masing? Mungkin nanti ada yang mau dicatat, ada poin-poin penting yang perlu dicatat, atau juga pertanyaan yang disiapkan saat sesi Q&A nanti. Oke, Kak Bintang. Silahkan Kak Bintang untuk memulai webinar kali ini sebagai narasumber. Silahkan. Baik, terima kasih Kak Diayu. Selamat malam semuanya, teman-teman peserta webinar malam ini. Tadi say hi-nya sudah ya, jadi mungkin kita nggak perlu say hi lagi. Kita langsung masuk aja ke pembahasan materi webinar kita malam ini, yaitu dasar-dasar pembuatan karir. Nah, sebelumnya ada sedikit penjelasan apa sih takarir itu. Nah, takarir adalah teks yang muncul di layar untuk menerjemahkan atau menjelaskan dialog ya dalam film, acara TV atau video lainnya. Nah, ini biasanya kita mungkin lebih familiar dengan bahasa Inggrisnya ya. Jadi takarir itu subtitle. Nah, itu adalah takarir. Nah, berikutnya kenapa sih sekarang ini membuat takarir itu sangat penting? Nah, kita lihat ada beberapa alasannya. Yang pertama adalah aksesibilitas dan inklusivitas. Nah, jadi takarir itu memastikan bahwa konten kita ini dapat dinikmati oleh semua kalangan. Ya, terutama juga untuk teman-teman yang mungkin memiliki gangguan pendengaran. Nah, takarir itu sangat membantu mereka untuk bisa ikut menikmati konten video kita. Nah, akhirnya memiliki takarir pada konten-konten video itu juga biasanya menjadi standar bagi banyak institusi atau platform-platform edukasi. Nah, selanjutnya ada alasan SEO enrich. Nah, jadi mesin pencari seperti Google ya atau algoritma YouTube itu tidak dapat menonton video, tapi mereka bisa membaca teks dari file takarir kita. Nah, jadi kalau konten kita ada takarirnya, itu bisa membuat konten video kita jadi lebih mudah ditemukan di mesin pencarian. Tuh. Nah, selanjutnya lagi, takarir juga menjadi penting karena sekarang ini tuh ada fenomena silent viewing. Ya, jadi sebagian besar video di media sosial, ya misalnya Facebook, Instagram, dan lain sebagiannya, itu ditonton dalam keadaan tanpa suara. Nah, jadi penggunaan takarir itu menjadi penting untuk memastikan nih pesan dari video tersebut tersampaikan atau tidak. Begitu. Jadi kalau misalnya kontennya tidak ada takarir, penonton itu cenderung langsung scroll ya, akan langsung beralih ke konten yang lain. Terakhir, itu ada pemahaman lintas bahasa dan budaya. Nah, menyediakan atau menerjemahkan takarir itu jauh lebih cepat ya dan hemat biaya dibandingkan melakukan proses dubbing ya atau voice over. Nah, takarir ini akhirnya jadi bisa membantu kreator lokal ya untuk menjangkau audiensnya lebih banyak lagi, bahkan mungkin bisa sampai ke audiens internasional. Nah, setelah sudah tahu nih pentingnya takarir itu apa aja, kita coba lihat dulu anatomi atau bentuk file takarir itu seperti apa sih. Tuh. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu format file takarir itu apa. Ya, untuk file takarir umumnya formatnya subscript. Ya, kalau di filenya itu biasanya namanya itu tertulis nama file lalu .srt. Ya, .srt. Nah, format ini format yang paling universal karena menggunakan struktur teks biasa yang sangat sederhana. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat di PPT-nya, yaitu gambar yang paling bawah ya, yang background hitam ada tulisan-tulisannya itu, kira-kira kalau file takarirnya dibuka tanpa bantuan tools editing untuk takarir ya, tampilannya kira-kira seperti itu. Nah, dari situ juga bisa dilihat untuk setiap blok takarir itu ada elemen-elemen yang wajib ada ya. Jadi
Bisa dilihat juga yang pertama itu ada sequence number, angka urutan. Ya, itu ada tulisannya, ada urutannya dari 1 ya, mulainya 1, jadi dialog pertama apa, dialog kedua apa, dialog ketiga apa. Ya, itu untuk urutan teks takarir yang akan muncul di video. Nah, setelah itu di bawahnya sequence number itu ada time code. Nah, time code ini waktu mulai dan berakhirnya takarir. Jadi kapan takarir itu muncul dan hilang kembali. Ya, formatnya itu juga cukup ketat ya. Jadi dia formatnya jam, menit, detik, bahkan milidetik juga dihitung. Nah, jadi benar-benar setiap detiknya itu harus diperhatikan, jangan sampai salah gitu. Lalu antara waktu mulai dan berakhirnya itu dipisah dengan tanda panah ya. Itu kalau mungkin nggak terlalu kelihatan juga karena kecil, tanda panahnya itu bentuknya ada 2 strip ya, lalu ada tanda panahnya. Setelah itu baru di bawahnya ada teks takarir. Ya, teks takarir itu isinya bisa dialog, screen text ya, atau mungkin informasi-informasi tambahan yang mau ditunjukkan di dalam video. Untuk formatnya disarankan maksimal itu 2 baris ya, lalu per barisnya terdiri dari 35 sampai 40 karakter termasuk tanda baca dan spasi. Nah, ini juga ketat ya standarnya, supaya apa? Supaya mudah dibaca dan tidak menumpuk. Jadi biasanya kalau tulisannya banyak ya dalam satu time code itu cenderung menumpuk. Nah, itu kan nanti takutnya menghalangi videonya ya. Akhirnya kita cuma nonton takarir jadinya, cuma nonton tulisan takarir saja. Tuh, itu tadi bentuk-bentuk file takarir itu seperti apa. Nah, setelah sudah tahu nih bentuk file takarirnya itu seperti apa, nah, kita bakal bahas beberapa tools yang biasanya dipakai dalam proses pembuatan takarir. Yang pertama itu ada namanya subtitle edit. Nah, subtitle edit ini salah satu tools untuk membuat, mengedit, menyinkronkan, dan menerjemahkan takarir. Ya, subtitle edit ini bisa diunduh secara gratis. Ya, jadi kita bisa nyari di websitenya, lalu kita install gratis, nggak perlu bayar. Jadi siapapun yang misalnya mau belajar penggunaan subtitle edit ini bisa langsung diunduh dan diinstal. Ya, subtitle edit ini punya tampilan audio waveform, juga dilengkapi fitur auto translate juga. Ya, kalau cuman mau fokus untuk membuat atau mengedit takarir bisa menggunakan subtitle edit. Nah, tapi untuk tools yang lebih sering digunakan oleh penerjemah takarir itu adalah Egisub. Nah, ini tools yang kedua. Egisub ini sama seperti subtitle edit tadi ya, dia gratis, jadi bisa langsung diunduh dan diinstal. Bedanya dengan subtitle edit ini, Egisub itu fiturnya lebih banyak. Ya, jadi mungkin butuh waktu untuk terbiasa menggunakan tools ini. Tuh. Tapi kelebihannya dengan Egisub itu kita bisa styling nih. Jadi kita bisa bebas untuk mengatur posisi takarirnya. Jadi misalnya teks takarirnya mau di posisinya di bawah, ya di bawah videonya atau di atas atau di samping kiri, samping kanan itu bisa diatur. Warna fontnya, ya, jenis fontnya apa, itu semua bisa dilakukan di Egisub. Lalu yang spesial juga dibandingkan subtitle edit, Egisub itu juga ada pembuatan efek karaoke-nya. Nah, jadi kalau mau bikin video-video untuk karaoke itu juga bisa menggunakan Egisub. Nah, selain 2 tools yang tadi nih, kita juga ada beberapa tools atau platform video editing berbasis AI yang umumnya digunakan oleh konten kreator. Nah, salah satunya yang pertama ada CapCut. Ya, ini aplikasi penyuntingan video all-in-one yang dikembangkan oleh perusahaan di balik TikTok ya, ByteDance. Nah, aplikasi ini sangat populer nih karena antar mukanya yang intuitif dan mudah digunakan. Jadi, siapa aja tanpa perlu keahlian yang khusus bisa membuat konten video dengan CapCut ini. Nah, keunggulannya dari CapCut itu ada fitur auto caption, terus juga ada banyak template animasi teks instan,
yang disukai algoritma media sosial sekarang. Ya, cuman sayangnya untuk CapCut ini dia bukan tools editing takarir ya. Jadi mungkin untuk mengekspor ke bentuk filenya yang tadi udah kita bahas ya, bentuk file.srt itu tidak bisa ya. Jadi akhirnya takarir yang dibuat di CapCut biasanya tidak bisa digunakan di platform lain. Tuh, selain CapCut, ada juga YouTube Studio. Nah, YouTube Studio ini menyediakan fitur editor subtitle bawaan ya, yang memudahkan kalian untuk menambahkan, menyesuaikan, dan memperbaiki teks pada video kalian. Nah, kalian dapat memanfaatkan fitur ini untuk membuat teks secara manual. Ya, edit transkrip otomatis juga bisa yang sudah disediakan sistem, atau mengunggah file terjemahan yang tadi kita bahas ya, yang formatnya .srt tersebut. Tuh, keunggulannya dari YouTube ini, kita nggak perlu install lagi, kayak tadi ya, kalau subtitle edit, Agisub, CapCut, kan kita semua harus install di perangkat kita ya. Kalau YouTube Cloud ini tidak perlu, karena kan sudah ada di platform YouTube-nya sendiri. Ya, jadi kita cukup menuliskan transkrip mentahnya, nanti sistem AI YouTube yang akan melakukan proses sinkronisasi dengan otomatis. Nah, sama seperti CapCut ya, sayangnya YouTube Studio itu bukan tools editing takarir yang baik. Ya, walaupun dia bisa terima input file.srt ya, tapi untuk penyuntingan ya, untuk editing dan sinkronisasi itu masih terbatas. Jadi kalau untuk membuat takarir atau editing takarir masih lebih baik menggunakan subtitle edit, atau mungkin kalau butuh editing yang lebih detail lagi, lebih bagus lagi kalau pakai Agisub. Ya, jadi tadi 4 tools itu tuh yang bisa digunakan untuk membuat takarir. Baik, selanjutnya kita udah tahu nih tools apa aja kan yang mau dipakai. Sekarang kita coba lihat dulu sebentar nih di slide ini. Alur kerja pembuat takarir profesional itu seperti apa. Kalau dilihat dari PPT-nya ya, itu ada serangkaian proses yang dilalui untuk mengubah audio menjadi teks, lalu diterjemahkan hingga akhirnya di-submit. Nah, ini kita bahas satu persatu ya, kita bahas lebih dalam lagi. Nah, untuk proses pertamanya itu adalah proses transkripsi. Ya, jadi ini proses mengubah audio menjadi teks mentah pada bahasa aslinya ya, jadi tergantung videonya bahasanya apa. Kalau bahasa Mandarin ya hasil transkripsinya bahasa Mandarin. Kalau videonya bahasa Inggris ya hasil transkripsinya bahasa Inggris. Nah, untuk proses transkripsi ini kita bisa menggunakan alat AI ya, seperti Whisper, OpenAI, Otter.ai, atau YouTube Auto Generate. Atau sekarang nih kebetulan saya juga lagi sering terima iklan apa sih, TurboScribe gitu ya, itu juga mungkin bisa dicoba buat teman-teman yang mau belajar proses transkrip ini. Ini untuk membuat draft awalnya ya, baru nanti setelah itu kita bisa lakukan koreksi manual agar hasilnya lebih bagus lagi. Nah, setelah proses transkripsi dilakukan, naskah aslinya sudah ada, proses selanjutnya adalah spotting. Ya, ini proses untuk menentukan kapan teks takarir itu muncul dan kapan teks takarir itu hilang. Ya, jadi tadi pengaturan time code-nya tadi untuk setiap dialognya. Nah, aturan penting nih dalam spotting ini, yang pertama, teks itu harus muncul bertepatan dengan dimulainya ucapan dan hilang saat ucapannya selesai. Nah, jadi jangan sampai kecepatan. Misalnya karakter di videonya belum ngomong tapi subtitlenya udah ada. Ya, atau misalnya karakternya udah ngomong dari tadi tapi subtitlenya baru muncul belakangan. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Selanjutnya juga yang kedua, kita harus perhatikan juga shot changes-nya. Jadi hindari teks takarir itu melewati pergantian shot. Jadi maksudnya di sini jangan sampai teksnya itu masih muncul ketika adegannya sudah ganti. Nah, itu kan nanti jadi apa namanya, nggak nyambung ya, semua adegannya apa yang tertulis di subtitle dengan adegannya jadi nggak masuk. Nah, itu juga harus dihindari.
Ya, nah setelah proses voting ini selesai, sudah dipastikan time code-nya tidak masalah, selanjutnya adalah terjemahan dan lokalisasi. Nah, ini proses menerjemahkan, tapi juga bukan sekedar menerjemahkan kata demi kata, tapi juga memahami konteksnya, ya kan, mengadaptasi maknanya supaya lebih relevan lagi ke audiens yang ditujunya. Tuh. Setelah sudah dilakukan penerjemahan dan lokalisasi, proses selanjutnya adalah quality control dan styling. Nah, di sini diperiksa semua tadi hasil terjemahannya, apakah sudah oke terjemahannya, terus stylingnya, format-formatnya juga apakah sudah sesuai dengan standar yang diinginkan. Baru setelah itu proses submitnya. Nah, ketika mau submit nih, setelah takarirnya sudah selesai dibuat, selanjutnya ada 2 cara utama yang dapat dilakukan untuk menempelkannya ke dalam video. Nah, selanjutnya kita lihat nih. Yang pertama ada closed caption. Nah, closed caption ini format subtitle yang bisa diaktifkan atau dinonaktifkan oleh penonton. Jadi kendalinya ada di penonton ya. Penonton kalau butuh subtitle bisa diaktifkan, kalau tidak perlu subtitle bisa dinonaktifkan. Ya, itu sesuai sama preferensi masing-masing penonton. Yang kedua ada open caption. Nah, kalau yang open caption ini subtitlenya dia nempel sama videonya, atau biasanya kita sering nyebutnya tuh hard coded ya. Jadi teks ini akan terlihat oleh semua penonton, jadi tidak bisa dimatikan atau dihilangkan. Tuh, nah perbedaannya apa aja sih untuk closed caption dan open caption ini? Tadi yang pertama ya, selain kendali penonton itu, dan jadi untuk closed caption itu bisa dinyalakan, dimatikan sesuai preferensinya penonton. Terus juga penonton bisa mengubah ukuran mungkin atau warna fontnya. Itu untuk closed caption. Kalau yang open caption karena sifatnya permanen, jadi tidak bisa dimatikan atau diubah oleh penonton. Selain itu, filenya. Ya, untuk file transkripsi, file takarirnya itu juga beda. Ya, kalau closed caption itu filenya terpisah sama file videonya. Biasanya formatnya itu .srt ya, tadi yang udah kita sebut, atau ada lagi .vtt. Nah, nanti ketika videonya dipasang, video playernya nanti yang akan menggabungkan video dan takarirnya. Tuh, sementara kalau untuk open caption, ya itu teksnya dia di-render langsung ke videonya. Ya ditempel langsung ke videonya. Jadi bentuk filenya itu tidak terpisah. Dia sudah jadi satu kesatuan sama videonya. Jadi bentuk filenya ya file video. Kalau file video tuh biasanya ada .mp4 ya atau .mov. Itu untuk yang open caption. Nah, terakhir, closed caption ini sangat ramah terhadap search engine, ya mesin pencarian. Karena tadi juga sebelumnya udah sempat kita bahas ya, kalau file takarir itu bisa dibaca sama mesin pencarian seperti Google, misalnya. Ya, jadi terus selain itu, closed caption juga memungkinkan kita untuk mengunggah banyak file bahasa berbeda untuk satu video. Nah, makanya kalau kita nonton di platform-platform streaming itu biasanya pilihannya banyak kan untuk satu film, misalnya ada subtitle bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, bahasa Thailand, dan lain-lain. Sementara kalau untuk open caption, itu teksnya tidak terbaca mesin pencari. Ya, jadi kalau misalnya mau nyari, kalau kalian mau nyari video, ingatnya cuma ingat subtitle yang ada di video tersebut, nah itu kita nggak bisa tuh, ya kan, pakai mencari dengan apa kata kunci yang ada di subtitlenya tersebut. Nah, jadi agak susah kalau dia pakainya open caption. Selain itu, open caption juga hanya bisa memuat satu bahasa. Karena dia nempel kan ya, kita nggak bisa milih bahasa lain, jadi satu tampilan video itu cuma bisa satu bahasa. Gitu. Nah, oke, kita ada quiz time, seperti yang kalian lihat di PPT-nya, ada muncul quiz time. Nah, ini waktunya kita menjawab pertanyaan. Jadi kalau ada yang bisa dan mau, ya ini harus mau dulu, bisa dan mau menjawab, silakan raise hand. Ya, nanti
Nanti aku coba lihat namanya, terus persilakan untuk menjawab. Nah, pertanyaannya, open caption dan closed caption itu biasanya digunakan dalam format apa? Lalu platform apa saja ini? Pertanyaannya belum selesai, udah semangat banget angkat tangan. Ya, jadi pertanyaannya aku ulangin lagi, open caption dan closed caption biasanya digunakan dalam format apa dan platform apa saja. Ini sudah ada Kak Gumi tadi ya. Kak Gumi mau menjawab? Silakan. Maaf Kak, sorry, kirain sesi Q&A. Oh, nggak apa-apa. Tuh. Oke, mungkin yang lain ada yang mau mencoba? Atau Kak Gumi juga nggak apa-apa kalau menjawab? Oh, ini ada tadi Kak Naila, ya. Silakan Kak Naila. Halo, Kak Naila? Atau ada lagi? Oke, Kak Gumi mengangkat tangannya lagi. Boleh, Kak Gumi silakan. Oke, izin menjawab, mungkin ini nggak sempurna banget, tapi untuk yang closed caption itu formatnya yang tadi itu, yang S itu, terus yang untuk open caption itu formatnya mengikuti video seperti MP4 or .video. Bagus. Kalau untuk platformnya, kira-kira open caption nih biasanya dipakai di platform apa? Atau kayak closed caption tuh biasanya dipakai di platform apa aja? Kira-kira tahu nggak? Untuk yang closed caption, biasanya saya lihatnya itu di platform nonton online kayak atau Netflix. Terus kalau misalnya yang closed caption, open caption, closed caption. Yang satu lagi, biasanya saya nonton di video yang kayak manga yang ditranslate sama orang langsung. Jadi dia udah nggak bisa itu lagi. Contohnya kayak, link LK21 tempat nonton film itu, dia videonya tuh subtitlenya udah di situ langsung gitu, Kak. Betul ya. Jadi dari Kagumi jawabannya udah oke banget ya. Jadi biar saya rangkum lagi, jawabannya tadi udah tepat ya. Jadi kalau untuk yang closed caption itu tadi bentuk filenya .srt ya, .srt. Jadi dia filenya itu terpisah sama file videonya. Nah, untuk closed caption ini biasanya platformnya tuh benar tadi ya kayak di Netflix ya, karena tuh tadi juga ada teman-teman yang ngechat ya menjawab via chat, ikut menjawab via chat, ada yang menjawab YouTube. Ya, gitu. Jadi ada bisa memilih bahasa yang diinginkan. Nah, itu jadi biasanya platform-platform layanan streaming itu menggunakan closed caption. Sementara kalau open caption itu betul tadi dia menempel sama video, jadi formatnya mengikuti videonya ya, ada .mp4, .mov atau bentuk file video lainnya. Nah, ini biasanya jadi ya itu menyebutkan website-website manga gitu ya. Nah, itu atau juga mungkin media sosial kayak di TikTok ya, Reels, Instagram atau YouTube Short. Kalau YouTube Short juga mungkin pakainya closed caption ya, bisa dipilih juga ya. Jadi mungkin media sosial yang seperti Reels, TikTok itu dia pakainya open caption. Jadi dia sudah nempel sama videonya. Oke, terima kasih untuk Kak Gumi sudah menjawab pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya ke materi kita selanjutnya, yaitu peluang pekerjaan. Nah, ini yang biasanya ditunggu-tunggu nih ya, dan konten alternatifnya. Jadi pembuatan Takarir ini nih udah bukan sekedar pekerjaan teknis untuk film layar lebar aja ya, karena yang membutuhkan Takarir itu sekarang tidak hanya film-film layar lebar saja, tapi juga sudah masuk ke berbagai profesi kreatif dan pasar yang menguntungkan. Nah, kita lihat nih peluang apa saja yang terbuka untuk pembuat
Takarir. Yang pertama, pekerja lepas sebagai pembuat takarir dan spesialis lokalisasi. Ya, jadi permintaan spesialis penerjemah takarir ini sedang berada di titik tertinggi, ya, karena globalisasi konten internet, karena semua apa-apa dikontenin, apa-apa semua bentuknya divideoin. Nah, target pasarnya yang pertama itu ada kreator YouTube skala besar. Ya, jadi YouTuber ternama sering nih menyewa pekerja lepas untuk menerjemahkan konten-konten mereka ke berbagai bahasa supaya konten mereka sampai nih ke lebih banyak audiens. Ya, dan tentunya saja bisa melipat gandakan AdSense mereka ya, karena nyampainya kan lebih luas lagi viewersnya. Tuh. Selanjutnya, selain konten kreator ya, ada juga platform e-learning. Nah, jadi kursus-kursus online seperti Udemy, Coursera, dan lain-lain itu membutuhkan takarir untuk melokalkan materi pembelajaran mereka. Ya, presentasinya, atau mungkin tutorial-tutorial mereka. Nah, selain platform e-learning itu juga ada perusahaan korporat. Nah, perusahaan korporat ini juga sering nih membutuhkan pekerja lepas untuk menerjemahkan konten video, biasanya video training internal mereka ya, untuk karyawan-karyawan dari perusahaan multinasional. Nah, sebelum lanjut nih, nah untuk skill di peluang pertama ini, ada skill kunci nih antara lokalisasi sama penerjemah. Ya, jadi biasanya klien-klien seperti ini akan membayar lebih nih untuk spesialis lokalisasi. Ya, karena kita tidak hanya mengartikan kata per katanya, tapi juga menyesuaikan konteksnya. Misalnya ada jokes ya, komedi-komedi yang harus disesuaikan lagi ke audiens targetnya, atau idiom mungkin, atau ada referensi-referensi budaya lain, ya supaya lebih relevan ke target audiensnya. Tuh. Nah, selanjutnya untuk peluang kedua nih, selain tadi ya, ada juga di video lirik. Nah, video lirik ini sekarang udah bukan sekedar pelengkap lagi dalam industri musik ya, karena video lirik tuh seringkali justru mendapat jumlah tayangan yang lebih besar daripada video musik resminya sendiri. Ya, karena ini mendorong interaksi audiens. Misalnya ada yang pengen banget tahu liriknya seperti apa sih, ya kan, terutama yang mungkin lagu-lagunya dengan bahasa asing, atau ada yang pengen nonton tapi juga ikut nyanyi, ya kan. Nah, ini berguna banget kalau misalnya kita bikin video lirik. Nah, klien potensialnya biasanya itu artis indie, ya, artis independen atau band-band lokal yang mungkin belum memiliki budget besar untuk syuting video klip yang mahal ya, yang butuh budget banyak, atau juga mungkin label-label musik yang butuh materi promosi yang lebih cepat, misalnya melalui TikTok atau Reels Instagram. Nah, ini biasanya mereka butuh nih penyedia takarir ini. Tuh. Untuk tools yang dipakai dalam membuat video lirik ini bisa dimulai dengan Egisub, karena tadi sudah sempat kita bahas ya, di Egisub itu ada fitur efek karaoke. Ya, nanti setelah itu biasanya kreator profesional menggabungkannya lagi dengan Adobe After Effects. Nah, ini kenapa? Kenapa kok masih dilanjutkan lagi dengan Adobe After Effects ini? Karena ya, lanjut, takarir dalam video lirik ini fungsinya juga sebagai art direction. Jadi ada elemen seninya. Ya. Oke, baik, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, jadi takarir ini sudah lebih dari sekedar teks lirik aja. Ya, jadi nggak cuman ada liriknya di situ, tapi juga seperti misalnya font, warna, atau mungkin animasi teksnya itu harus sinkron ya secara visual dengan mungkin vibes lagunya, dengan mood lagunya. Ya, jadi kalau misalnya lagunya sedih, itu nanti animasi liriknya seperti apa ya. Kalau lagunya yang happy gitu juga nanti bentuk tarirnya seperti apa. Tuh, terus ada juga konsep kinetik tipografi.
Ya, selanjutnya ada sebuah teknik di mana teks bergerak secara dinamis. Nah, ini mungkin misalnya seperti membesar saat nada tinggi, ya, atau bergetar di bagian musik-musik tertentu, atau mungkin ada juga yang bentuknya mengalir seperti tulisan tangan dan lain-lain. Ya, ini untuk yang peluang membuat video lirik. Selanjutnya ada peluang ketiga, yaitu editor khusus teks video berdurasi pendek. Ya, jadi ini Takarir khusus untuk video-video durasi pendek ya. Jadi Takarir kalau di ekosistem konten vertikal berdurasi pendek itu sudah bukan lagi sekedar alat bantu, tapi juga jadi senjata utama penahan perhatian audiens. Ya, jadi dengan gaya Hormozi. Gaya Hormozi ini biasanya merujuk pada gaya komunikasi ya, pemasaran dan pembuatan konten. Gaya yang dinamis ya, di mana kata-kata muncul satu persatu, misalnya di tengah layar dengan ukuran yang besar gitu. Atau misalnya juga kata-kata kuncinya diwarnai dengan warna khusus, ya, warna-warna yang menarik perhatian, atau juga disertai efek suara, atau ditambah-tambah lagi dengan berbagai emoji. Nah, selanjutnya juga karena psikologi audiens nih. Jadi mata manusia itu kan secara alami tertarik ya sama pergerakan. Jadi teks yang muncul dengan cepat, ada kata-kata yang bermunculan, itu memaksa otak audiens untuk terus membaca sehingga secara dramatis nih mencegah mereka beralih ke konten lain. Jadi mereka mau nggak mau jadi tertarik, wah apa nih isi kontennya. Itu kan nggak langsung di scroll ke konten lain. Nah, terakhir ada juga model bisnis jasa nih, jadi banyak kreator memiliki konten panjang, seperti podcast, webinar seperti ini, dan lain-lain, tapi tidak memiliki waktu untuk mengubahnya menjadi konten pendek yang menarik gitu ya. Jadi mungkin kadang-kadang kan ada podcast-podcast yang durasinya panjang, tapi untuk menarik penonton untuk melihat video fullnya ya itu biasanya kan dipancing dengan video-video pendek dulu. Gitu. Nah, disinilah peluangnya. Jadi banyak editor yang menawarkan paket jasa. Misalnya mereka mengambil satu video panjang, terus dipotong jadi beberapa video pendek. Setelah itu ditambahkan takarir yang dinamis tadi. Ya, dan biasanya takarirnya sifatnya hard-coded ya, kayak open caption tadi kita pakai istilahnya. Jadi udah nempel sama videonya. Nah, jadi itu tadi beberapa peluang-peluang kerjanya nih tadi ya. Jadi ada penerjemah pekerja lepas ya kan, terus juga untuk membuat musik video, sama terakhir ini editor khusus untuk video-video pendek. Ya, peluangnya jadi ada banyak nih. Setelah kita tahu peluangnya ada banyak, kita bahas gimana caranya memulai ya mengembangkan karir kita sebagai seorang pembuat atau mungkin penerjemah karir. Yang pertama pastinya bikin portofolio. Ya, ini biasanya yang paling sering ditanya ini. Gimana nih kalau mau jadi pembuat takarir atau jadi penerjemah takarir? Nggak punya portofolio, misalnya benar-benar kosong. Nah, ini sebenarnya bisa langsung dilakukan aja, nggak usah nunggu apapun. Ya, caranya bisa dengan mungkin unduh video-video gratis. Jadi cari video-video yang bisa diunduh, misalnya pidato TEDx mungkin yang tidak ada takarirnya, cuplikan-cuplikan film pendek juga bisa, atau kalau ingin menantang diri sendiri, pilih video-video podcast yang durasinya panjang, ya, atau tadi juga musik video juga bisa dipakai ya untuk membangun portofolio. Nah, nanti buat setelah udah diunduh video-videonya, lalu buat takarirnya dengan rapi, di-render ke videonya, jadi naskah takarir yang tadi sudah kita buat bisa ditempel ke videonya, terus nanti itu dijadikan showreel-nya kalian. Ya, jadi bisa ditunjukin ini loh video yang sudah saya tambahkan takarirnya. Gitu. Atau kalau untuk penerjemah, mungkin bisa dilampirkan juga ya artikel bahasa sumbernya, misalnya penerjemah takarir dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, itu bisa dilampirkan juga beberapa dialog bahasa Inggrisnya, lalu versi yang sudah kalian terjemahkan, jadi dialog-dialog bahasa Indonesianya. Nah, itu juga bisa dilampirkan. Nah, setelah udah mau membangun portofolio nih, nah ini yang paling susah ini ya,
tekun membangun kebiasaan baru. Nah, ini biasanya memulai hal baru itu ada aja kendalanya. Ya, dari yang tidak tahu cara mulainya gimana, atau kok ternyata setelah dijalani susah, ya nggak bisa-bisa misalnya. Nah, itu kan kadang-kadang bikin kita malah jadi, ya sudahlah, sampai di sini saja, mencoba menekuni hal barunya gitu ya, baru di tengah jalan nih, baru mulai, ya udah langsung berhenti. Karena itu ya tadi banyak kendala yang akhirnya bikin patah semangat, bikin malas untuk lanjutin. Nah, jadi jangan patah semangat, ya pertama yang pasti mantapkan niat dulu, aku mau jadi pembuat takarir, aku mau jadi penerjemah takarir. Ya nawa itu memulai hal baru. Ya saya berniat menekuni hal ini. Tuh, lalu mulai deh kita bangun kebiasaan baru, misalnya nyiapin waktu khusus ya kan untuk melakukan persiapan kayak tadi ya, mengunduh video, cari-cari video, mengunduh videonya, ya terus mungkin mempelajari tools-toolsnya yang tadi udah disebutin. Nah, setelah itu dikerjakan deh dengan tekun, ya kan? Misalnya satu hari ini aku mau menghasilkan 2 atau 3 konten dengan takarir, ya terus dilakukan dengan tekun, dengan konsisten. Nah, ini memulainya berat, tapi pasti bisa, harus bisa. Ya kalau udah, aku yakin banget teman-teman yang ikutan webinar hari ini pasti karena sudah ada rasa ingin memulai, ya kan, memulai karir sebagai pembuat takarir atau penerjemah takarir. Ya, jadi harus bisa melangkah ke langkah-langkah selanjutnya. Tuh. Nah, setelah sudah menjadi pribadi yang tekun dan konsisten nih ya, kita bisa kembangkan lagi dengan mempelajari guideline takarir. Nah, jadi untuk beberapa platform raksasa nih, platform-platform streaming besar, seperti misalnya Netflix, BBC, atau TEDx tadi ya, mereka biasanya memiliki dokumen subtitling guidelines yang tersedia untuk publik. Ya, jadi kita bisa mempelajari dokumen tersebut untuk cari tahu nih standar industri mereka mengenai pembagian kalimat, durasi minimum pembacaan, dan standar-standar lainnya itu seperti apa. Nah, nanti setelah kita pelajari guidelines-nya, bisa kita praktekkan saat kita berlatih membuat takarir atau membuat portofolio tadi. Nah, kalau misalnya target kalian adalah klien untuk TikTok atau Reels, ya itu mungkin bisa buat 3 sampai 5 preset gaya font dan animasi di software untuk menguasai fiturnya dan membiasakan penggunaan software agar alur kerjanya lebih cepat. Nah, jadi kira-kira itu ya cara memulainya. Ya, setelah itu kalau sudah siap nih, nah biasanya tinggal cari kliennya, ya kan? Portofolionya sudah saya bangun, ya kan? Saya juga sudah menjadi pribadi yang tekun dan konsisten. Ya, setelah itu saya juga sudah mempelajari banyak subtitling guidelines dari beberapa platform misalnya. Atau kalau misalnya saya udah punya target nih, klien saya content creator TikTok atau content creator Reels, itu jadi sudah mempelajari juga template-templatenya. Nah, kita tinggal nyari kliennya. Nah, masalahnya kalau misalnya kita mencari klien secara langsung ya atau secara mandiri itu bisa tapi cenderung sulit karena pertama itu tadi kita nggak punya portofolio, jadi mungkin karena pengalamannya kurang cenderung agak susah dilirik sama klien. Ya, jadi biasanya kalau mandiri itu perlu banget ada koneksi. Ya, misalnya ada temennya temen yang mungkin content creator dan membutuhkan jasa pembuat takarir ini. Nah, jadi bisa, tapi prosesnya agak panjang dan sulit. Nah, jadi untuk mencari klien itu jangan lupa kalau ada peluang dari agensi penerjemahan. Ya, nah banyak sebenarnya agensi-agensi penerjemahan itu bisa kita cari. Ya, dan agensi-agensi ini cukup rutin sebenarnya mencari penerjemah, ya, cari editor, cari proofreader, atau mungkin ada lagi yang spesifik cari penerjemah takarir, ya kan, atau spesialis lokalisasi itu ada banyak banget. Jadi bisa kita cari, manfaatkan juga platform-platform pencari kerja seperti LinkedIn, ya biasanya kalau untuk yang profesional itu kita bisa pakai LinkedIn. Jadi
portofolio kalian tuh bisa diakses dengan mudah ya sama pencari, sama recruiternya. Kira-kira begitu. Oke, demikian pembahasan materi malam ini dari saya. Semoga mudah dipahami, dan semoga dapat memberikan wawasan baru untuk teman-teman semua. Yang juga bisa membantu buat teman-teman yang mau terjun ke dunia karir. Selanjutnya saya serahkan kembali ke kakak moderator kita, Kak Diah. Terima kasih. Oke, thank you Kak Bintang, Melita yang sudah sangat gamblang menjelaskan ke kita semua tentang takarir itu, dimulai dari tools-toolsnya, dan juga nanti caranya memulai, terus tekun itu tadi ya. Oke teman-teman semuanya, ini kita informasikan ya, kalau dari Digital Translator Academia tersedia promo kelas untuk peserta mini workshop hari ini. Gitu ya. Dan promo ini berlaku selama 22 Juli sampai 25 Juli. Dan kelasnya ada apa aja? Ada web novel Inggris, web novel Mandarin, gaming Inggris, gaming Mandarin, subtitle Inggris, subtitle Mandarin. Nah, harganya dari kelas standar itu yang harga seharusnya itu yang dicoret merah. Karena teman-teman semua dapat promo. Jadi teman-teman mendapatkan harga di tabel sebelahnya ya yang warna hitam. Nah, selisih jauh loh teman-teman ya. Buruan gabung. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk ikut kelas standar ataupun kelas private, bisa menghubungi gabung dengan Bootcamp Translator Academia di nomor telepon 0878 1995 9772 sama Kak If nanti ya, atau bisa kontak ke Instagram kita di Translator Academia. Email juga bisa loh di info@translatoracademia.com. Dan itu juga ada barcode ya, bisa diklik nanti untuk formulir pendaftarannya. Oke, next. Nah, sekarang nih yang ditunggu-tunggu waktunya, sesi Q&A. Oke, Kak Bintang, mau berapa termin nih? Oh Kak, mau tanya. Nah, Ini Kak, oke, kalau siapa misalnya apa ini di sini kalau mengikuti kursus ada lowongan nggak misalnya untuk over update atau Oke, pertanyaannya, Kak Bintang, apakah ada lowongan kalau misalnya ikut kursus di sini? Ini berarti langsung dijawab aja ya Kak Bintang ya. Ini mau berapa termin nanti kita menyesuaikan waktu aja ya. Jadi yang mau tanya silakan tanya aja nggak apa-apa. Ini penanya pertama Kak Z. Ya, silakan Kak Bintang. Baik, tadi pertanyaannya seputar lowongan ya. Lowongan Ya. ketika mengikuti ini apakah ada lowongan? Ada, kalau untuk lowongan nanti mungkin bisa kita bahas ya tadi ya, itu nanti untuk info lowongan itu pasti ada banyak, entah itu mungkin dari kami Translator Academia atau bisa juga mungkin kayak tadi sebelumnya juga udah saya sampaikan ya, untuk mencari pekerjaan pembuat atau menerjemahkan takarir itu bisa kok kita cari di platform-platform pencari pekerjaan ya, ada banyak. Jadi lowongan pasti ada. Gitu. Baik. Oke, gitu ya Kak Z ya. Thank you pertanyaannya dari Kak Z. Oke, yang lain silahkan. Ya, yang lain silahkan. Adakah yang mau bertanya lagi? Nih, di bannernya di apa namanya presentasinya ini. Instruktur kita nggak nyakar loh. Jadi jangan takut, ayo tanya aja. Seputar takarir, subtitle, ya takarir atau subtitle. Kayaknya udah Silakan. ada yang angkat tangan. Oh ya. Oke, ada 3. Bentar. Oke, silahkan dari Kak Mei Vita Deaka. Silahkan open mic-nya dulu. Selamat malam. Ya,
Halo, Um, silakan. aku mau nanya kalau dalam ketika kita lagi membangun portofolio itu kan itu bagaimana cara memastikan bahwa kualitas terjemahan atau kualitas pembuatan karir kita itu kualitasnya bagus gitu, karena kan kalau dalam membangun portofolio bisa jadi kita nggak ada orang yang quality check-nya itu gimana ya Kak? Oh, maaf. Mic-nya ternyata mati. Oke, silakan Kak Bintang dijawab ya pertanyaan dari Kak Gemaifta. Baik, untuk kami tadi ya. Pertanyaannya soal kualitas ya, kualitas portofolionya kami di sini ya, misalnya. Pertanyaannya bagus banget. Jadi untuk awal-awal mungkin masih ragu ya, kayak kualitas subtitle saya nih oke atau enggak. Sejauh ini ya, karena kebetulan saya juga bantu teman-teman translator, teman-teman yang baru ikut nyoba-nyoba ikut jadi translator. Kalau misalnya untuk kualitas bahasa, harusnya itu bukan masalah yang besar banget. Karena biasanya teman-teman, untuk ini khususnya untuk penerjemah ya, untuk teman-teman yang bisa bahasa asing, sejauh ini dalam penerjemahan nggak yang kualitasnya misalnya terjemahannya jelek banget, misalnya gitu, itu hampir nggak ada. Ya, jadi mungkin kalau untuk secara kualitas terjemahanku tuh bagus nggak ya, itu harus yakin pasti bagus. Ya, jadi teman-teman itu pasti hampir-hampir nggak ada yang hasil terjemahannya itu kacau balau atau gimana, itu nggak ada. Bahkan untuk teman-teman yang mungkin sebelumnya baru pertama kali nih ikutan bootcamp atau baru pertama kali nih aku jadi penerjemah karir. Nah, itu selalu kekhawatirannya sama kayak Kak Mei. Itu kualitasku nih udah oke atau belum. Sejauh ini belum pernah nemuin yang kualitasnya buruk-buruk banget. Ya pasti udah cukup oke untuk terjun ke dunia karir ini. Nah, jadi mungkin tambahan lagi ya, karena tadi nggak disebutkan, biasanya itu untuk teman-teman yang mau jadi pembuat karir, apalagi teman-teman yang bisa bahasa asing, itu masalahnya ada di bahasa Indonesianya. Nah, karena kita cenderung teman-teman yang bisa banyak bahasa, itu bahasa Indonesianya cenderung lupa ya. Jadi kalau saya sih sarannya, karena ini kan dalam membangun portofolio kan nggak mungkin ya kita baru bikin 2-3 konten terus udah langsung submit. Nah, kita perlu banget untuk sering latihan, terutama mengulang lagi bahasa Indonesianya. Nah, jadi mungkin karena bahasa kita tuh update terus, ya jadi mungkin ada kosakata baru, atau mungkin ada aturan-aturan tanda bacanya yang baru. Nah, itu harus sering-sering update. Saran, sering-sering kunjungi website KBBI-nya Kemendikbud. Nah, itu bisa banget. Jadi kita bisa update bahasa Indonesia kita. Karena yakin deh kalau untuk bahasa asingnya, teman-teman bahasa asingnya pasti udah bagus banget. Nah, paling biasanya kesulitannya tuh ternyata bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti ini. Jadi mungkin juga bisa belajar, bukan mulai belajar lagi ya, tapi update lagi, terutama di bahasa Indonesianya. Begitu. Banyak-banyak latihan aja. Nanti lama-lama portofolionya kualitasnya pasti kelihatan kok dari kita sendiri. Waktu awal pertama kali bikin portofolio, hasil terjemahanku seperti ini, atau hasil takaranku seperti ini, tapi setelah 3, 4, 5 kali latihan lagi, itu nanti dengan sendirinya akan kelihatan kualitas kita pasti akan tambah baik lagi. Gitu Kak Mei. Oke ya. Oke, thank you Kak Bintang. Tadi juga sudah dijawab pertanyaan kami. Selanjutnya yang tadi angkat tangan, silahkan open mic untuk Kak Michelle Valencia Adiwinata. Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Ini saya ingin bertanya nih, kan kadang di bahasa asing kan ada apa biasanya di bahasa asal sama yang ditranslator kan kadang suka berbeda jauh ya hasil translatornya ya. Jadi tuh solusinya tuh gimana gitu. Saya kadang ada yang kayak misal artinya harusnya begini, malah beda jauh sama yang ditranslatekan gitu. Terima kasih. Oke, langsung saja Kak Bintang, silahkan dijawab. Baik, untuk Kak Michelle.
itu balik lagi tadi ke sebelumnya kita bahas tentang terjemahan dan lokalisasi. Nah, ini juga mungkin jadi masalah untuk kita, misalnya kita paham bahasa Korea, lalu menonton drama Korea, terus lihat subtitle buatan teman-teman lain ya, terus merasa kayak, loh harusnya tidak diterjemahkan seperti ini. Nah, itu tadi yang kita bahas tentang yang namanya lokalisasi. Jadi mungkin ada ketika proses menerjemahkannya itu butuh banget diubah, bukan mengubah konteks ya, karena harusnya penerjemahan yang baik itu kita tidak keluar dari konteks ya, tapi mungkin dibuat lebih relevan lagi ke audiensnya. Jadi mungkin kayak contohnya karena saya berbahasa Mandarin ya, jadi mungkin untuk idiom atau perumpamaan dalam bahasa Mandarin ketika diterjemahkan persis seperti bahasa Mandarinnya ke dalam bahasa Indonesia, itu jadi nggak relevan untuk teman-teman yang berbahasa Indonesia. Nanti malah jadi nggak sampai artinya. Nah, jadi akhirnya kita perlu cari nih, kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia, perumpamaan apa sih yang sekiranya punya arti yang sama dengan perumpamaan di dalam bahasa Mandarinnya. Gitu. Jadi mungkin untuk penerjemahannya jadi mungkin beda, yang kelihatan bedanya di situ. Ya, jadi harusnya ya kalau untuk penerjemahan baik, secara konteks nggak keluar dari konteks, tidak keluar dari alur cerita, tapi mungkin untuk perumpamaan ya atau dalam menyampaikan arti dari kalimat bahasa aslinya akan sedikit berubah, karena ya itu tadi untuk masalah lokalisasi supaya lebih relevan ke audiens targetnya ya, ke target penontonnya seperti apa. Begitu, bisa dipahami ya, Kak Michelle? Iya Kak, terima kasih. Oke, thank you. Selanjutnya, untuk yang pertanyaan chat, nanti sebentar lagi kita bacakan. Kita mau open mic dulu. Kak Johan, cowok ganti ya. Nih, gantian cowok. Halo Kak. Ya, Itu silakan. kan ada translator nomor. Ada nggak Oh, translator? ada kendala di mikrofonnya tadi. Ada nggak translator mana itu ada nggak? Yang sempat terkena angin, Kak. Ada nggak translator mana? Atau translator elektronik nggak? Maaf Kak Johan, tidak terlalu jelas kita penyampaiannya. Audionya ada gangguan seperti suara angin. Oke. Sorry Kak Johan. Mungkin Atau bisa diketik mungkin kalau audionya ada terganggu, bisa diketik via chat mungkin pertanyaannya Kak Johan. Ya, boleh. Oke. Maaf Kak Johan, kita ganti dulu ya. Kak Johan bisa close mic dulu. Mungkin dibetulkan dulu untuk audionya, mungkin kabelnya dan sebagainya. Kemudian tadi ada pertanyaan di chat. Kita bacakan dulu, Kak Bintang. Punten bagi baiklah. Oke. Oh, ini yang punten kan nanya, kalau misalnya kita ikut bootcamp tadi, apakah ada dibimbing dari pembuatan dummy portfolio sampai pecah telur dapat klien? Dan itu berapa kali pertemuan ya? Online atau offline class? Silahkan Kak Bintang. Kalau ikut bootcamp pastinya dapat dibimbing ya, pastinya dibimbing. Nanti juga dibantu kayak portofolionya itu, bikin portofolio yang oke seperti apa, itu nanti bisa dibantu. Kalau untuk berapa kali pertemuannya, online atau offline-nya, nanti mungkin bisa ditanya ke admin. Tadi kalau nggak salah sebelum ini kan sempat dibagikan ya nomor telepon adminnya atau Instagramnya kita, Translator Academia. Itu nanti bisa ditanya-tanya, untuk proses administrasinya bisa ditanya-tanya lagi ke adminnya nanti ya. Tapi kalau untuk bootcamp-nya apakah akan dibimbing? Pasti akan dibimbing.
Itu nanti kita akan belajar materinya benar-benar dari nol sampai kira-kira udah yakin banget nih aku pasti bisa jadi penerjemah karir. Gitu, Kak. Oke, Oke ya, Kak thank you. Sabrina. Oke, Kak Sabrina. Oke, silakan Kak Sabrina on mic dulu. Silakan pertanyaannya. Halo, selamat malam, Kak. Ya, silakan. Ya, saya mau nanya untuk spesifikasi laptopnya seperti apa ya? Takutnya nanti dari misalnya RAM-nya berapa, terus tuh prosesornya mungkin apa Celeron itu bisa dipakai buat apa? Jadi transcriber itu sama translator itu gimana, Kak? Aku takutnya nanti under spesifikasi gitu loh. Oke, thank you Kak Sabrina. Silakan dijawab, Kak Bintang. Kalau misalnya untuk spesifikasi, maaf, untuk laptopnya sebenarnya untuk Egisub kayak tools tadi ya, tools Egisub, subtitle editor itu nggak makan banyak RAM ya, RAM-nya komputer. Jadi harusnya dia nggak berat-berat banget kok. Untuk desktop yang biasa ya, desktop Office biasa mungkin kalau yang misalnya selama ini cuma dipakai untuk bikin skripsi doang atau pekerjaan-pekerjaan office yang ringan, di install Egisub juga nggak masalah harusnya sih sejauh ini. Egisub tuh juga bisa untuk Windows dan iOS ya, untuk Apple MacBook itu. Jadi Windows 10 sama RAM 8 bisakah, Kak? Sejauh ini saya pun juga pernah mencoba itu di laptop yang super kecil dan kapasitasnya juga kecil. Untuk Egisub tidak masalah sih. Untuk Egisub ya, kalau untuk yang subtitle editor kebetulan belum pernah nyoba di laptop yang kapasitasnya kecil. Tapi kalau untuk Egisub sejauh ini belum ada masalah sih. Dan apakah aplikasinya itu berbayar yang kakak sebutkan tadi itu yang selama ini kakak pakai itu apakah aplikasinya berbayar dan terus harus diupdate? Enggak, tidak itu gratis. Toolsnya seperti Egisub subtitle editor itu gratis. Gratisnya itu untuk pemakaian terus berlanjut ya. Jadi bukan yang gratis trial 7 hari atau trial 30 hari itu enggak. Ya itu bisa terus dipakai. Cuman mungkin kalau untuk Egisub sejauh ini dia belum ada update baru lagi ya dari developernya. Tuh, cuman kalau untuk apakah dia ngebug karena udah lama nggak diupdate jadi ngebug atau enggak, sejauh ini sih enggak, masih aman aja gitu. Gratis kok. Oke, baik Kak. Makasih Kak Bintang. Baik, sama-sama. Thank you Kak Sabrina. Selanjutnya mau milih siapa nih Kak Bintang? Mau Kak Jesslyn, Kak Gumi, atau Kak Aulia? Untuk Kak Johan karena suaranya nggak kedengeran, Ya, beliau biar bertanya ada translator untuk manga atau enggak? Ya, Oke, silakan dijawab. ini manga tuh webcomics ya. Lowongan untuk webcomics ada, bisa dicari karena kebetulan saya juga dulu pernah juga jadi translator webcomics. Ya, jadi harusnya ada lowongannya, bisa dicari, silakan aja dicari. Cuman kayaknya untuk sejauh ini kalau webcomic kurang tahu ya perkembangannya gimana. Rasanya kalau untuk webcomic tuh karena sekarang kebetulan trennya lebih ke short video ya, short video itu yang CEO menyamar ya kan. Itu kalau untuk manga harusnya sih ada ya lowongannya, itu bisa dicari itu. Jadi pasti ada. Tuh. Ya, Kak Johan, terima kasih. Oke, thank you Kak Johan. Selanjutnya siapa nih? Mau Kak Gumi, Kak Aulia? Ada dua Kak yang melambaikan tangan tadi, ada Kak Gumi sama Kak Aulia. Kak Aulia ya. Kak Aulia silakan. Kak Aulia silakan. Hai Kak, saya mau tanya terkait kalau misalnya di style penerjemah itu kita ada sendiri atau ada standarisasi atau mungkin ada dari kliennya masing-masing, sama kalau di
dunia kerja itu yang dilihat kan selain portofolio apa ada sertifikasi bahasanya juga. Terima kasih. Baik, Kak Aulia. Tadi pertanyaannya untuk apa tadi? Sertifikasi, yaitu pastinya perlu ya. Kita ketika menguasai bahasa, pastinya biasanya ditanyakan ya, itu salah satu syarat. Misalnya kayak punya kemampuan bahasa Inggris, pasti ditanya TOEFL-nya, ya bahasa Mandarin ditanya HSK-nya, gitu kan. Itu jadi pasti ada HSK level terakhirnya HSK berapa gitu. Jadi ada sertifikasi itu harusnya lebih bagus. Karena kebetulan kan ini kita mungkin untuk yang portofolionya kosong ya, maksudnya baru banget mulai, jadi untuk membuktikan bahwa saya bisa loh bahasa asing, nah sertifikasi itu mungkin butuh ya jadinya, kecuali portofolionya udah banyak, nah mungkin udah banyak dan bisa membuktikan hasil terjemahannya oke, mungkin sertifikasi bisa di nomor 2-kan ya, tapi sejauh ini kalau misalnya kita baru banget mulai, sepertinya masih butuh banget sertifikasi itu untuk nunjukin bahwa saya benar-benar berkemampuan loh bahasa Inggrisnya, bahasa Mandarinnya, atau mungkin bahasa lainnya. Terus selanjutnya untuk gaya bahasa ya, tadi standarnya. Standarnya yang pasti itu tadi balik lagi ke pertanyaan yang awal-awal ya, yang tadi saya bilang kita harus update bahasa Indonesia yang baik dan benar, EYD-nya, dan aturan-aturan bahasa Indonesianya itu harus update. Jadi yang pasti basicnya itu, basicnya bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi kembali lagi kayak gaya bahasa penerjemahannya, atau mungkin standar format-formatnya ya, kayak misalnya kalau itu dialog dalam hati formatnya seperti apa, atau perlu dikasih tanda baca atau enggak, dan lain-lainnya itu biasanya kembali lagi ke klien kita maunya gimana. Jadi untuk platform-platform streaming misalnya, kalau kita jadi penerjemah takarirnya Netflix, kan mereka ada guideline-nya sendiri. Kalau kita mau jadi penerjemah untuk Disney Plus misalnya, itu nanti juga ada standarnya masing-masing. Atau kita kalau misalnya drama-drama Cina ya kan di WeTV, nah itu nanti ada standarnya berbeda-beda lagi gitu. Tapi yang pasti pastikan bahasa Indonesia yang standarnya ya, yang basicnya, EYD-nya, tata bahasanya, grammarnya ya, tanda bacanya itu pastikan sudah, untuk format-formatnya bisa menyesuaikan lagi ke kliennya. Begitu Kak Aulia. Oke, Thank you. Kak Gumi ya, silahkan Kak Gumi open mic. Oke, makasih udah diberikan kesempatan untuk sesi Q&A ini. Sebelumnya maaf banget karena saya nggak bisa open cam. Jadi pertanyaannya itu adalah buat kakak narasumbernya sendiri itu ada saran atau kayak tips nggak buat mulai portofolionya? Terima kasih. baik, terima kasih Kak Gumi. Nah, kalau dari saya sendiri itu sama tipsnya ya, membangun portofolio itu harus banyak latihan. Jadi mungkin untuk portofolionya yang benar-benar kosong nih, nggak ada apa-apa sama sekali, bisa mulai kalau misalnya masih, wah aduh kalau tools editing subtitlenya nih masih harus butuh waktu untuk belajar nih, mungkin bisa dimulai dari nerjemahin artikel-artikel pendek, ya kan, artikel-artikel berita, mungkin misalnya kalau ingin menerjemahkan bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia, bisa dicari tuh berita-berita dari Weibo atau dari mana, ya kan, yang artikel-artikelnya pendek ya, cuma satu paragraf. Nah itu dilatih coba menerjemahkan tuh, atau juga mungkin bisa mendengarkan lagu-lagu Mandarin atau lagu-lagu bahasa Inggris, ya kan, atau lagu-lagu bahasa lainnya, terus kita coba kita terjemahkan. Nah, apalagi biasanya kalau lagu lebih susah nih, lebih menantang kan, karena bahasa lagu, gaya bahasa lagu tuh kan lebih puitis, ya kan. Nah itu gimana nih kita menerjemahkannya supaya pesannya sampai, tapi juga bentuk kalimatnya indah. Nah itu bisa kita mulainya harus banyak-banyak latihan seperti itu sih, gitu. Atau ngambil misalnya trailer-trailer film, ya kan? Jadi kan karena durasinya pendek-pendek. Nah, nanti setelah udah mulai terbiasa nih nerjemahin artikel, nerjemahin lirik lagu,
atau nerjemahin video-video pendek lainnya. Nah, itu baru mulai nanti mungkin cari video yang durasinya lebih panjang, terus belajar juga tools-nya. Gitu. Nah, itu harus latihan terus. Nah, nanti setelah udah banyak nih, ya kan, kita udah pernah nerjemahin artikel ini, baru bisa kita pilah nih. Kan kita udah tadi, aku juga sempat bilang di pertanyaan yang awal-awal ya, kita sendiri juga bisa menilai kok hasil latihan kita itu makin lama pasti makin bagus. Kalau tekun dan tadi itu ya, tekun dan konsisten. Jadi setelah menjadi pribadi yang tekun dan konsisten, kita sendiri bisa menilai kok bahwa hasil latihan kita tuh pasti makin lama makin bagus. Nggak mungkin yang namanya udah tekun dan konsisten, hasil terjemahannya makin buruk, itu hampir nggak mungkin. Ya, pasti makin lebih baik. Nah, nanti bisa tuh akhirnya dipilah-pilah, mana nih kira-kira yang bisa ditunjukin, bahwa ini loh portofolioku. Tuh, jadi terus latihan. Tadi itu ya, atur waktunya untuk nyempetin latihan nih, hari ini harus jadi nih 2 konten misalnya, atau hari ini harus jadi 3 terjemahan misalnya gitu. Ya, Kak, terjawab ya. Oke, thank you. Sorry ini karena memang waktunya udah ini, jadi kita tinggal 2 lagi ya. 2 lagi kita ambil dari chat, 1, mau tanya buat download Egisub itu lewat web kan ya, Kak? Itu caranya gimana ya? Soalnya aku coba pakai, iOS, kok nggak bisa ya? Gitu. Silakan Kak Bintang. Betul, untuk Egisub itu bisa dari websitenya ya, websitenya. Itu harusnya ada pilihannya untuk Windows dan iOS. Ya, ini harusnya sih ada, harusnya bisa untuk iOS dan Windows. Ya, jadi lewat web resminya untuk Egisub. Halo? Baik. Mungkin aku takutnya, aku ini juga sambil melihat ya, takutnya mungkin website Egisubnya yang keliru. Ya, karena kadang-kadang salah. Jadi websitenya Egisub tuh yang egisub.org ya, .egisub.org. Nah, itu bisa di-download dari situ. Harusnya sih ada untuk Windows dan iOS. Harusnya tidak masalah. Ya, mungkin aku tulis di chat mungkin ya. Websitenya itu egisub.org, bukan yang .com ya dia. Bukan website ya, gitu. Jadi takutnya nggak bisa karena keliru websitenya. Itu harusnya sih bisa. Harusnya bisa ya. Baik. Oke, thank you. Sekarang selanjutnya satu lagi nih ya, terakhir dari Kak Sasha. Silakan open mic-nya Kak Sasha. Halo, selamat malam. Kedengeran ya suara saya ya? Oke, sebelumnya terima kasih untuk Kak Bintang dan Kak Dia atas materinya. Saya mau nanya, yang pertama agak teknis sih tentang apa tadi PPT-nya ini nanti akan di-share di grup nggak ya? Nah, terus yang kedua, mungkin agak berhubungan sama pertanyaannya Kak Michelle ya, Michelle tadi, yaitu gini, kapan sih Kak kita decide, kapan sih kita bisa decide apakah suatu kata-kata istilah yang asing banget gitu itu perlu nggak usah ditranslate gitu, tapi tetap ada istilah itu, cuman misalnya di italicize tapi tetap ada gitu. Misalnya nih, misalnya saya pernah nonton Dracin. Nah, di Mandarin itu tuh ada istilah cucu luar sama cucu dalam gitu. Padahal itu kan sebenarnya dia menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi kan sebenarnya kita orang Indonesia tuh nggak begitu familiar ya dengan istilah-istilah tersebut gitu. Apa sih cucu dalam, cucu luar itu gitu. Sama kayak waktu itu aku juga pernah dari bahasa Inggris ada kayak istilah saudara anjing gitu. Ternyata itu tuh ada, kalau di KBBI ada artinya saudara yang satu ibu beda ayah. Tapi kan kita tuh nggak familiar ya dengan hal-hal kayak gitu. Apakah suatu hal yang nggak familiar itu tuh kapan sih kita decide itu tuh diterimain atau enggak? Termasuk juga saya tuh suka nonton film musikal gitu. Ada yang kadang-kadang lagunya itu tuh sampai diterjemahin gitu. Tapi ada juga yang ya udah terjemahannya kalau dia ngomong bahasa Indonesia, tapi kalau dia lagi nyanyi ya
liriknya tetap dalam bahasa Inggris, tapi ada subtitlenya tapi dalam bahasa Inggris gitu. Itu tuh gimana ya Kak, kita kebijaksanaan kita dalam mendesain hal-hal seperti itu sih yang mau aku tanya. Makasih. Baik, terima kasih. Silakan Kak. Oke, pertanyaannya ini bagus banget. Ini masalah lokalisasi tadi ya. Untuk beberapa term memang susah banget untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang dipahami sama banyak orang. Ya, jadi tantangannya memang di situ. Nah, masalahnya memang kadang-kadang kita patokannya tetap di KBBI nih. Jadi kayak misalnya tadi contohnya kayak saudara anjing itu tadi ya, itu memang nggak familiar kan untuk kita gitu. Tapi ketika itu ternyata ada di dalam KBBI, itu bahasa yang sah digunakan, bisa kita gunakan. Atau mungkin kalau misalnya ada istilah lain yang mungkin lebih familiar dipakai, itu bisa saja dipakai, tapi kembali lagi ke aturan bahasa Indonesianya yang benar atau tidaknya ini. Jadi memang masalahnya itu ada lagi kembali di dalam kita dalam penggunaan bahasa Indonesia kita ya. Ada banyak hal selain tadi penggunaan istilah-istilah itu, bahkan untuk ejaan-ejaan yang masih salah, ya kayak misalnya contohnya kayak kata semakin, kita tuh lebih sering menggunakan kata semakin besar, semakin apa, semakin mahal atau semakin apa, padahal ejaan yang benar itu bukan semakin, tapi makin. Nah, akhirnya ketika kita menerjemahkan subtitle tulisannya makin, kan kita mungkin akan dinilai, wah terjemahannya, ejaannya salah nih, padahal kita yang benar. Nah, itu kan banyak ya hal-hal yang penonton mungkin tidak familiar dengan hal itu. Tapi itu tujuan kita juga kan sebagai penerjemah, ya kan, untuk memperbaiki bahasa Indonesia penonton. Jadi selama secara KBBI itu sah digunakan, gunakan saja. Nah, apalagi juga untuk dalam bahasa Mandarin itu juga banyak banget ya silsilah keluarganya yang banyak, itu ada cucu luar, cucu dalam, ada nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak bapak, dan segala macam. Belum lagi kakaknya, ada kakak ke-10, kakak ke-11, ya kan. Nah, itu penggunaannya gimana? Secara term, kalau memang itu disebutnya cucu luar, cucu dalam, itu memang nggak familiar di budaya Indonesia. Tapi kan untuk teman-teman yang memang berbudaya beretnis Tionghoa, itu sebenarnya kan cukup familiar, ya kan? Nah, why not gitu kita pakai itu? Akhirnya teman-teman yang mungkin etnisnya selain etnis Tionghoa juga akhirnya jadi tahu, oh kalau di silsilah keluarga Tionghoa itu ternyata ada istilah cucu luar, cucu dalam. Toh itu dia bilang sampai pusing silsilahnya. Nah iya, itu kan jadi toh akhirnya kita jadi bisa ngasih tahu nih ke teman-teman lain bahwa memang seperti itu silsilah keluarga etnis Tionghoa, memang ada cucu luar, cucu dalam gitu. Nah, lalu untuk dalam penerjemahan subtitle juga kadang-kadang kita juga perlu kok, kita misalnya ada istilah yang udah sulit banget nih diterjemahkan ke bahasa Indonesia, nanti itu ada standarnya lagi. Bagaimana caranya agar kata ini bisa kita selipkan di bagian takarir, itu ada penjelasannya. Kayak misalnya istilah kayak apa ya, kebetulan saya kepikirannya ini mungkin lagi ngidam kali ya, lagi kepengen istilahnya misalnya kayak osmanthus. Nah, kata osmanthus itu kan belum begitu familiar ya, mungkin untuk teman-teman yang bukan penggemar Dracin. Tapi kalau untuk penggemar Dracin mungkin tahu ya istilah osmanthus gitu. Jadi mungkin nanti diterjemahkan di takarirnya, misalnya kalimatnya, apakah kau ingin mencicipi kue osmanthus ini, terus nanti di bagian bawahnya ada selipan osmanthus adalah sejenis bunga. Misalnya gitu. Ya, nanti bisa kok itu kalau ada istilah yang mungkin agak susah dicari padanan katanya dalam bahasa Indonesia, nanti diselipin sedikit penjelasannya. Jadi tenang saja, batasannya kira-kira seperti itu. Ketika sah digunakan, gunakan saja. Itu memang juga bagian dari kita ya untuk memperbaiki betul penjelasan dalam tanda kurung. Ya, jadi itu biasanya ada dipakai juga ketika itu memang benar-benar dibutuhkan. Jadi jangan takut penonton akan ini ya, bingung kayak subtitle ini ngomong apa sih gitu, saya ngerti. Itu tenang aja. Kita pasti akan memikirkan penonton juga kok, gimana supaya pesan dari untuk nyampe dengan baik ke penonton kita. Begitu. Untuk PPT ya tadi. PPT. Tadi mungkin
Nggak PPT-nya di-share ya, Kak Diayu. Mohon maaf teman-teman, nanti untuk PPT tidak di-share, tapi untuk video dari webinar ini insya Allah nanti akan ditayangkan di YouTube Tandem gitu. Ini informasi dari tim Trendsetter Academia. Kak Bintang, ini sebenarnya masih asik banget dan pasti masih banyak pertanyaan, tapi sayangnya ini waktunya sudah larut dan keasikan ini harus berhenti. Oke, sebelum kita tutup, kita sampaikan ya untuk slide berikutnya, Kak. Info lowongan kerja di Digital Trans Asia ya. Project Manager Mandarin Speaker dengan deskripsi pekerjaan itu nanti memanage semua web novel, gaming, kemudian juga bekerja di bidang web novel dan juga gaming dengan timnya. Kemudian berkomunikasi dengan baik dengan klien dan selalu mengupdate progres. Persyaratannya paham Mandarin dan bahasa Inggris, keduanya verbal maupun non-verbal, kemudian fast respon, merespon dengan cepat dan juga aktif, membalas sekitar 15 menitan, kemudian bekerja dengan baik dengan problem solving, mengatasi permasalahan dengan baik, dan mampu bekerja dengan deadline yang sangat ketat. Dan urgently hiring now project manager untuk Mandarin speaker gitu ya. Jadi bagi yang bisa memenuhi persyaratan tersebut bisa menghubungi Trendsetter Academia dan juga Digital Trans. Selanjutnya Kak Budi, slide berikutnya, slide 22. Nah, untuk teman-teman yang sudah percaya diri bisa langsung daftar jadi penerjemah kompeten di Digital Trans, yaitu Digital Trans Asia. Kemudian bisa kontak di Instagram @digitaltransasia atau juga email di info@digital/trans.asia atau juga bisa klik barcode itu ya. Next slide. Oke, sayang sekali kita harus berhenti di sini. Thank you so much narasumber kita hari ini yang sangat cerdas membahanya, Kak Bintang, dan juga teman-teman semuanya ini yang sudah menahan kantuk. Terima kasih banget, ini sangat menarik. Dan kita tunggu join-nya di bootcamp ya. Ya, ini Kak Budi mau ada screenshot, tapi nggak bisa semua on cam ya. Ya. Baiklah. Oke, ada terakhir aja deh, on mic aja untuk say goodbye terakhir. On mic semuanya. See ya. Ya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, makasih. Terima kasih. Yay, thank you semuanya. Kita tutup dan selamat malam, selamat beristirahat. Bye.